Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bahwa sekalian jamaah salat maghrib rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di malam ini, kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita pertemuan di dalam masjid dan majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pula kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Insyaallah di malam ini kita akan mengkaji masih di dalam tema kita, yaitu adalah berkaitan dengan fikih. Adapun judul yang insyaallah diangkat adalah berkaitan dengan fikih kurban. Nah, bapak sekalian rahimanallahu wa iyyakum, tema ini sebagai mukaddimah ada beberapa hal. Yang pertama adalah tema ini diangkat tentunya untuk persiapan bagi kita sekalian menyongsong atau menghadapi sebentar lagi atau beberapa hari ke depan berkaitan dengan Idul Adha, yang mana di sana disyariatkan oleh Allah Ta'ala kepada kaum muslimin untuk menyembelih. Kemudian yang kedua, tema ini kita angkat untuk kembali mengingatkan kepada diri kita, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Az-Zuhri, innama yudhibu al-hifdho an-nisyanu wa tarkul mudzakarah. Pada umumnya yang membuat sesuatu itu lupa adalah sifat dasar manusia pelupa. Kemudian yang kedua adalah yaitu kurang murajaah. Dan diantara yang ketiga yaitu adalah mengulang-ulang materi, mengulang-ulang pembelajaran adalah salah satu diantara adab di dalam menuntut ilmu. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengulang-ulang pembahasan berkaitan dengan tauhid dan syirik, juga mengulang-ulang perintah tentang mendirikan sholat. Di situ faidahnya adalah bahwasanya ilmu itu dilakukan secara berulang-ulang atau disampaikan secara berulang-ulang. Malaikat Jibril datang kepada Nabi setiap Ramadan satu kali untuk kembali merefresh Al-Quran, dan di akhir menjelang beliau wafat Malaikat Jibril datang 2 kali. Nah, mudah-mudahan materi yang kita sampaikan ini bagi siapa yang sudah mengetahuinya bisa menambah semakin yakin, dan bagi yang belum mengetahuinya atau qadarullah terlupa, mudah-mudahan bisa menjadi pengingat bersama. Nah, materi kita adalah al-udhiyah, Idul Adha atau fikih kurban. Di dalam kitab Sahih Fikih Sunnah wa Adilatuhu disebutkan poin pertama adalah pengertian kurban. Poin pertama adalah pengertian kurban. Nah, disebutkan al-udhiyah
adalah ma yuzakka taqarruban ilallah fi ayyamin nahar bi syara'id makhsusah. Sesuatu yang disembelih, ya, sesuatu yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala di hari-hari yang diperbolehkan untuk menyembelih. Nah, di hari-hari yang diperbolehkan untuk menyembelih. Ma yuzakka, apa yang disembelih. Ya, dalam hal ini berarti yang namanya berkurban itu harus menyembelih. Kemudian tujuannya adalah taqarruban ilallah. Karena yang namanya menyembelih itu banyak hukumnya. Kadang menyembelih masuk kepada ibadah seperti berkurban, akikah, atau menghadiahi untuk tamu. Terkadang juga menyembelih hukumnya mubah, ya, karena ingin menyembelih saja, apalagi ya itu adalah aktivitas biasa. Terkadang menyembelih juga bisa jadi kesyirikan kalau tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada jin, meminta pertolongan kepada jin, kemudian meminta bantuan kepada penguasa-penguasa jin di tempat tersebut. Misalnya, ya, man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Nah, kemudian dikatakan di sini yaitu adalah bisyara'id makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu seperti mimbahimatil an'am, ya, yaitu adalah dari hewan-hewan yang ditentukan. Yang dimaksud adalah kambing dengan berbagai macam jenisnya, kemudian sapi dengan berbagai macam jenisnya, begitu juga dengan onta dengan berbagai macam jenisnya. Kambing bisa laki-laki dan kambing jantan atau kambing betina. Kemudian modelnya juga macam-macam. Yang mau bur silahkan, cuman kayaknya saya belum pernah ngelihat ya di daerah sini, ya, berkorban dengan boer, ya, harganya wadaw kan gitu. Nah, kemudian ya, atau etawa atau jawa atau macam-macam lah seperti itu. Nah, ini pengertian yang pertama. Kenapa dikatakan adha? Karena dilakukan di waktu duha. Ya, katakan Idul Adha karena dilakukan di waktu duha. Dan lafadz ini adalah lafadz yang masyru', yang sering disebutkan oleh para ulama. Adapun lafadz Idul Kurban, ya, maka wallahu a'lam bishawab, sampai saat ini saya masih coba mempelajarinya, apakah redaksi itu datang dari para ulama. Karena perbedaan redaksi ini memberikan konsekuensi. Ketika disebutkan Idul Adha disembelih di waktu duha setelah sholat, kalau Idul Kurban sehingga orang mengatakan apa? Kok yang namanya kurban diambil dari kata taqarraba, mendekatkan diri kepada Allah, dosa 1 tahun kok cuman ditebus dengan menyembelih kambing. Itu terlalu enak katanya. Oleh sebab itu ada yang ngakal-ngakalin, ya, sehingga harus apa? Pakai uang miliaran. Dikasihnya juga ke pemimpinnya dan seterusnya. Maka ini keliru. Ya, maka ini keliru ketika mengartikan Idul Adha dengan Idul Kurban, sehingga kata Idul Kurban itu mengalami perluasan makna. Mendekatkan diri kepada Allah nggak perlu dengan nyembelih, tapi bisa juga dengan sedekah, termasuk memberi hadiah. Caranya gimana? Caranya adalah memberikan hadiah kepada para pemimpin-pemimpin kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip, ya, seperti itu. Nah, maka ini tidak tepat. Kemudian yang kedua, yaitu adalah pensyariatannya. Ya, pensyariatannya Allah Ta'ala berfirman, fasolli li rabbika wanhar. Fasolli li rabbika wanhar. Dan sholatlah kamu, wanhar, dan sembelihlah. Kata wanhar di sini
yang lebih tepat diartikan, dan ini banyak pendapat para ulama, adalah menyembelih. Sebagian mengartikan wanhar, sholatlah kamu dan letakkan tamanmu di nahar, sehingga ada orang sholat kadang tangannya gimana Pak? Karena dalam bahasa Arab yang namanya nahar ini di bawah ini nih, kan ada gelondongan agak dalam nih antara di bawah leher, ya. Wa ta'anu fi thugorin nuhur, tombak nancep di apa namanya Pak? Bagian dalam dari nahar, akramu minhu minal istiqbali wal istidbar. Kata Hani bin Qabisah Asy-Syaibani ketika memberikan semangat kepada kaumnya, tombak nancep di nahar itu lebih mulia daripada balik badan. Ya ala Bakrin famaqatilu min maya faqatilu famal min manaya min buddin. Perang karena yang namanya mati itu pasti. Nah, dikatakan oleh beliau. Jadi nahar. Di sini beberapa pentafsiran memaksudkan kata nahar di sini itu apa? Apakah nahar kaitannya di sini sehingga ayat sebelumnya perintahnya tentang sholat, berarti tangan kudu taruh di mana? Di nahar. Sehingga ada orang apa? Sholat kadang tinggi banget tuh naruhnya tangannya seperti itu. Maka itu kata para ulama bukan ini yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah nahar, yaitu menancapkan tombak ke naharnya onta, yang dimaksud adalah menyembelih. Ini dari ayat. Kemudian yang kedua dari hadis. Dahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih pada Idul Adha 2 domba amlahain yang warnanya ada putih dan hitam, ya, putih dan hitam di bagian ujung kepala, kakinya. Aqranaini yang bertanduk. Dzabahahuma biyadih. Nabi menyembelih apanya Pak? Keduanya dengan tangannya. Wasamma wakabbaro. Kemudian Nabi mengucap bismillah, kemudian bertakbir. Nah, Allah ta'ala bisawab, dalam hadis ini ada beberapa istimbat. Yang pertama, disyariatkannya berkurban. Yang kedua, Nabi memberikan contoh cara langsung berkurban. Kemudian yang ketiga, diperbolehkan seorang itu berkorban dengan lebih dari satu binatang, ya. Misalnya taruh satu di sini, taruh satu di sono, satu lagi di kampung, seperti itu, ya. Atau satu lagi di mana, serah, seperti itu. Itu boleh karena Nabi menyembelih apa? 2. Sebagian lagi beristimbat dari hadis ini, Allah ta'ala bisawab, mereka mengatakan lebih utama kambing daripada sapi. Ya, sebagian ulama mengatakan demikian. Alasannya apa? Karena yang real langsung disembelih sama Nabi kambing, seperti itu. Sebagian lagi mengatakan antara kambing dengan sapi, afdolnya itu sapi. Alasannya apa? Dengan hadis, yaitu apa? Man roha fis sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan. Siapa yang berangkat pada hari Jumat di waktu-waktu awal, maka dia seperti berkorban apa? Sapi. Nah, berarti yang disebut Nabi sapi duluan, seperti itu. Nah, solusinya untuk mempertemukan dua pendapat ini, yang afdol satu orang satu sapi, ya baru gitu. Itu insya Allah sepakat Pak, kalau sudah titik itu sepakat insya Allah. Satu orang satu sapi itu udah nggak khilaf lah. Nah, Allah bisa. Nah, ya seperti itu. Ya, tapi siakakan ya. Ya, tugasnya ustadznya cuma memprovokasi Pak ya. Kan menyemangati ya, seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya adalah tentang hukumnya. Secara umum hukumnya antara wajib dengan sunnah muakkad. Yang mengatakan wajib pakai ayat ini,
Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli perintah salat wajib dipisah dengan huruf wawu, setelahnya ada perintah kedua. Maka perintah pertama hukumnya sama dengan perintah kedua, atau perintah kedua hukumnya sama dengan perintah pertama. Seperti itu. Ayo makan minum gitu. Kira-kira kalau seperti itu disuruh makan saja atau gimana, Pak? Ya makan minum sama, Pak, makan Pak, silakan minum Pak gitu. Apakah ada perbedaan antara perintah makan dan minum? Seperti itu. Nah, Allah taala alam bisawab. Ini yang mengatakan wajib. Nah, adapun ya yang mengatakan sunnah yaitu dengan hadis idza dakhalatil asyru, kalau sudah masuk 10 hari terakhir, wa arada ahadukum, dan salah seorang di antara kalian ingin, ada orang yang mau, ada orang yang enggak mau, seperti itu. Masih hukumnya digantungkan dengan redaksi keinginan orang. Ya, tidak tegas, redaksinya itu tidak tegas, langsung to the point, tapi masih digantungkan dengan keinginan orang, sehingga para ulama menurunkan derajat hukumnya dari wajib ke sunnah. Jika sudah masuk 10 terakhir, salah seorang di antara kalian itu apa? Ingin menyembelih, fala yamussu min sya'rihi wa basyarihi syai'a, maka jangan dia apa? Memotong rambut dan kukunya, seperti itu. Ya, yang masih agak panjang rambutnya bisa dari sekarang. Nah, termasuk mungkin saya. Nah, jadi ini sekalian. Nanti dari sini ada beberapa penjelasan yang lain. Ya, penjelasan yang lain. Turunannya 1, yaitu memperhatikan waktu 10 awal Dzulhijjah. Ini pertama faedahnya. Kemudian yang kedua, seseorang yang ingin berkurban terkadang sudah punya niat, bahkan mungkin niatnya sudah setahun sebelumnya melalui patungan apa, Pak? Kurban, seperti itu. Ya, kadang sudah niat dari jauh hari. Kemudian yang ketiga, larangan untuk apa, Pak? Mencukur rambut dan kuku. Yang keempat, kalau 1 kambing atau 1/7 sapi atas nama sekeluarga, yang tidak mencukur itu siapa? Nah, misalnya ada orang, Pak Fulan korban atas nama keluarga Pak Fulan, seperti itu. Nah, ini siapa? Apakah satu keluarga nggak boleh atau itunya? Kata Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, beliau mengatakan larangan itu tertuju bagi orang yang mengeluarkan harta. Ya, jadi yang mengeluarkan harta atau yang mengeluarkan apa? Uangnya. Nah, Allah taala alam bisawab. Nah, kemudian yang ke berapa? Yang selanjutnya adalah yang ketiga. Ya, yang ketiga adalah berkaitan dengan hewannya. Ya, yang ketiga adalah berkaitan dengan hewannya. Yang ketiga atau keempat, Pak? Keempat ya. Yang pertama, pertama pengertian, kedua dalil, yang ketiga hukum, betul. Yang keempat adalah hewannya. Disebutkan liyadzkurusmallaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Hendaknya mereka menyebut nama Allah atas rizki yang diberikan kepada mereka berupa bahimatul an'am. Dikatakan di sini, naqala jama'atun min ahlil ilmi al ijma' ala annal udhiyah la tasihu ila biha. Ijma' dari para ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud di sini adalah onta, sapi, kambing, atau kemudian apa, domba. Nah, Allah taala alam bisawab. Ya, meskipun ada beberapa penukilan mereka menyembelih dengan yang lainnya, tapi itu masih ditakwil dengan ulama yang lain dengan argumen yang lain. Intinya sih seperti itu, Pak. Kemudian yang pertama yaitu adalah berkaitan dengan apa, Pak?
berkaitan dengan sapi ya, berkaitan dengan sapinya. Nah, berkaitan dengan sapi, maka seseorang tersebut ya diperbolehkan untuk patungan dengan berapa Pak? Dengan 7 ya, boleh berpatungan dengan 7 berdasarkan dalil naharna ma'a Rasulillah amal Hudaybiyah, kami menyembelih bersama Rasul pada perjanjian Hudaybiyah al-badanah an sab'ah ya, onta itu dengan 7. Perincian 7 di sini, 1, harus sama niatnya ya, harus sama niatnya. Yang kedua, 7 ini harus sama muslimnya ya. Kadang mungkin dalam satu lingkungan masyarakat, kurban itu masuk sisi ibadah, masuk sisi sosial, sehingga kadang ada patungan kurban tetangganya yang lain ingin ikut patungan karena mungkin motongnya di gang ya, atau kemudian di pos seperti itu. Maka yang namanya ibadah itu harus di atas ikhlas dan tauhid ya, tidak sah sembelihan patungan 7 satunya bukan muslim seperti itu. Nah, Allah ta'ala alam bisawab. 7 ini pun ya, apakah disyaratkan harus sama rata? Allah ta'ala bisawab, hanya disebutkan redaksinya berapa? 7 seperti itu. Nah, ini disebutkan. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan umurnya. Dikatakan wala tadbahu illa musinnatan illa an ya'sara alaikum fatadbahu juz'atan minad dha'ni. Jangan sembelih kecuali yang sudah masuk musinnah ya, kecuali kalau seandainya sulit. Al-musinnah di sini adalah athaniyu min kulli syai'in. Kalau untuk sapi malaha sanatani, sudah masuk usia 2 tahun. Wa dakhalat fi tsalitsah ya, itu sudah masuk tahun yang ketiga, jalan 3 tahun. Berkaitan dengan hewan ini, maka kaum muslimin memperhatikan 1, usia dan juga kelayakan fisik. Karena kadang yang namanya fisik itu berbanding dengan usia. Ya, kadang wallahu ta'ala bisawab, saya tidak tidak tahu secara real, cuman di cross check lebih lanjut. Ada kadang yang sapi masih kecil-kecil, ya usia masih kecil-kecil dibawa. Nah, itu dipastikan ini sudah masuk usia berapa? Apakah usia 2 tahun atau belum? Usia 2 tahun bagaimana? Silahkan tanya ke ahlinya. Seperti itu. Nah, karena kalau belum masuk usia 2 tahun, pertama, kurbannya tidak sah. Yang kedua, yang diamanahi tanggung jawab secara diniyah. Panitia dalam hal ini yang diwakilkan punya tanggung jawab untuk memilih hewan-hewan yang masuk kategori. Nah, seperti itu. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sapi tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya asinul mudzi'ah fid dha'ni. Adapun kalau berkaitan dengan kambing, malahu sanatun wa dakhala fi tsaniyah, sudah masuk usia 1+. Ya, sudah masuk 1+. Atau kadang orang menyebutnya dengan apa, Pak? Poel ya, seperti itu. Nah, tapi dipastikan lagi, apakah patokannya itu poelnya atau satunya? Kalau secara syariat sudah masuk 1 tahun, ya masuk 1 tahun, meskipun belum poel itu sudah apa, Pak?
sudah sah. Karena ukurannya apa? Ukurannya adalah masuk usia. Sama seperti kalau seandainya sudah matahari sudah terbenam, belum ada yang azan, sudah bisa berbuka? Sudah. Tapi biasanya azan itu tanda kalau matahari sudah terbenam. Powel itu tanda kalau kambing itu sudah masuk di setahun. Nah, biasa seperti itu. Tapi yang dipatokan adalah usia. Tapi kadang kita kalau beli, ya dari mana kita tahu? Ya, dari awal nggak ada Pak tercatat dalam catatan sipil. Ya seperti hewan itu. Nah, ya. Nah, kalau domba malahu sittatu asyhur. Ya kalau domba itu bisa Pak 6 bulan. Nah, ini berkaitan dengan Pak? Berkaitan dengan hewannya tadi. Kemudian yang keberapa? Yang ke-5. Yang ke-5 yaitu berkaitan dengan aib-aib. Al-uyub allati turaddu bihal udhiyah. Aib-aib yang kurban itu tertolak. Yang pertama adalah aib itu ada 3 jenis. Ya. Aib itu ada 3 jenis. Yang pertama, aib yang menyebabkan sembelihan itu tidak sah. Aib yang menyebabkan sembelihan itu tidak sah. Itu ada 4 ciri. Dari hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala arba'atun la yudziyanna fil adhahi. Ada 4 tipe tidak sah pada sembelihan kurban. Yang pertama, al-awra al-bayyin auruha. Yang buta jelas-jelas butanya. Yang dimaksud jelas-jelas butanya adalah kebutaan itu menutup sebagian besar dari matanya. Jadi kan hewan itu punya mata. Kalau misalnya mata hewan itu putih cuman sedikit, itu nggak ngaruh. Ya, apalagi terkadang suka ada info, ya mudah-mudahan Allah jaga hewan-hewan ya sembelihan kurban kaum muslimin, terkhusus di tempat kita masing-masing atau milik kita masing-masing. Ketika hewan itu datang butuh adaptasi. Ya, tempat kita, area lokasi ya secara umum daerah kita Cibitung ini panas, berdebu, sehingga bisa mempengaruhi mata dari hewan. Kadang awal belek, kemudian sakit mata, kemudian ketutup. Kalau seandainya ketutupnya dengan warna putih masih sedikit, itu masih sah. Tapi kalau semuanya sampai putih, ya benar kayak putih seperti itu, maka ini yang dimaksud tidak sah. Atau dominan sekali putihnya. Nah, kemudian yang kedua, al-maridah al-bayyin maraduha. Yang sakit yang jelas-jelas sakitnya. Ya. Sakit seperti itu. Udah deblek aja, sudah apa, Pak? Sudah enggak memiliki kekuatan untuk bangkit, ya. Kemudian yang ketiga, al-arja al-bayyin arjuha. Kurus yang jelas-jelas kurusnya, dzul'uha. Ya, kurus atau patah. Maaf. Al-arja itu yang pincang ya, yang pincang atau patah, yang jelas-jelas pintang atau patahnya. Yang dimaksud di sini pincang seperti apa, Pak? Yang pincang sampai membuat hewan itu tidak bisa berjalan kalau dia dilepas.
Kalau seandainya masih bisa jalan cuman apa namanya, jeglek apa aja seperti itu, pincang ya, jalan tapi masih blek, itu masih sah. Jadi kalau dia dilepas jatuh, ini yang apa namanya, patah atau pincang ya. Yang kemudian al-hazilah ya, yang kurus, allati latafna latanqa, yang kurusnya udah nggak bisa dihindari sampai kemudian dagingnya aja susah untuk dicari. Nah, ini yang keberapa Pak? Yang 4 jenis ini tidak sah. Di sana ada aib yang sah tetapi hukumnya makruh. Tetapi kalau seandainya dipotong itu sah. Nah, kadang yang model seperti ini sudah di waktu-waktu apa Pak? Dekat. Orang beli kambing dibawa pakai motor. Di kandang masih oke. Di motor karena harus gimana Pak? Di mata rojok di apa Pak? Yes, pokoknya di ya di ituin ya. Ketika ditaruh nah ya kayak orang keseleo. Ya jalannya kayak keselio. Kalau seandainya dia mau tuker, itu hak dia. Kalau dia mau tuker itu hak dia. Ya, syukur-syukur diganti yang lebih gede. Cuman sekarang kadang yang lebih gede juga malah udah laku duluan. Nah, atau dikompensasi apa yang lain, terserah. Tapi kalau memang qadarullah tidak ada, ya sudah, potong. Tapi potongnya besok, ya seperti itu. Nah, kemudian dikatakan di sini uyub, aib yang makruh tetapi dia itu apa Pak? Sah. Yang pertama di sini maqtu'atul udzun au juz'un minhu, yaitu kupingnya kepotong atau sebagiannya. Artinya ada cacat pada kuping. Ya, cacat pada kuping. Ya, terutama mungkin yang kuping-kuping panjang ya, kuping lewer warna hitam ya, seperti etawa, peranakan etawa dan yang lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya maksuratul qarn, tanduknya patah. Domba biasanya ini. Apalagi kalau mungkin posisinya Bapak berdekatan. Tanduk nyeruduk, ada yang nggak Pak? Patah misalnya. Ketahuannya besok paginya menjelang dipotong menjelang sholat. Lalu ini bagaimana? Wallahu ta'ala bisawab ya, bahwasanya insya Allah tetap sah meskipun apa? Hukumnya adalah apa? Makruh. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya juga hewan-hewan yang ngelihatnya sebagian waktu. Bisa ngelihat di pagi, nggak bisa dilihat di malam. Bisa ngelihat di malam, nggak bisa ngelihat di pagi. Nah, yang seperti ini ada di antara hewan-hewan tersebut. Nah, ini juga termasuk hukumnya Bapak. Ya, hukumnya sah seperti itu. Nah, kemudian yang lain lagi misalnya ya mabihi talaun marodun fisadi. Artinya mohon maaf, itu apa namanya, tempat penampungan susunya hewan itu mungkin ada yang toel. Ya, atau kemudian ada yang sakit di situ. Maka itu tetap apa namanya? Boleh. Makruh, tapi sah. Atau kemudian giginya ada yang rontok, ya, giginya ada yang rontok, maka itu tetap sah. Kemudian al-majbub, ketika kambing itu berdiri, ketika dia mengeluarkan kemaluannya kelihatan nggak normal seperti apa umumnya, ada yang kepotong sedikit dan lainnya itu, maka itu tetap sah. Atau kemudian la lisana lahu aslan,
lidahnya ternyata ada yang coak, atau ketika membuka mulut ternyata nggak punya lidah, itu juga termasuk aib sah, tetapi hukumnya makruh. Atau tiba-tiba hewannya nggak punya suara, kebanyakan embek-embek, besok paginya hilang suaranya. Nah ini di antara dan masih banyak lagi. Intinya Pak ya, yang tidak sah itu yang berapa Pak? Yang 4 tadi. Selain 4 tadi, turun hukumnya menjadi makruh. Nah, Allah Ta'ala bisawab. Kemudian yang lainnya, yang ketiga adalah uyub la athara fiha, yang secara asal itu boleh-boleh saja. Nah, ya ini seperti ada sakit-sakit atau cacat-cacat sedikit di anggota tubuh. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu waktu penyembelihan. Ya, waktu penyembelihan. Waktu penyembelihan intinya setelah apa Pak? Setelah sholat. Man dzabaha qabla shalah innama dzabaha li nafsihi. Yang menyembelih sebelum sholat itu untuk dirinya sendiri. Wa man dzabaha ba'da shalat fala tamanusukuhu wa asaba sunnatal mursalin, sunnatal muslimin. Yang menyembelih setelah sholat, maka itu apa? Ya, dia telah berkurban dan telah benar dalam mengikuti sunnah kaum muslimin. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan etika menyembelih. Ya, etika menyembelih. Disebutkan dalam menyembelih beberapa adab. Satu, membawa hewan itu dengan baik. Yang kedua adalah tidak menunjukkan alat potongnya di depan mata itu, ya, hewan itu. Jangan ngasahnya langsung pas dia udah jatuh geleprak biasa di depan mata. Ini tidak boleh. Nah, disebutkan oleh Umar bin Khattab, aturidu antumi tahu maitataini. Apakah kamu pengen bikin hewan ini mati 2 kali? Mati yang pertama gimana Pak? Ketika ngelihat pisau itu diasah di depan mata. Nah, kemudian yang ketiga, menghalangi antara hewan itu, hewan yang masih hidup, dengan hewan yang sedang dipotong. Ditutup dengan sesuatu sehingga tidak ketahuan atau terlihat. Karena hewan itu juga memiliki perasaan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah apa yang mesti dipotong. Dalam leher ini kata para ulama itu ada 4. 1, ada yang namanya saluran nafas. Ya. 2, ada yang namanya saluran darah. 3, ada yang namanya saluran nafas, saluran darah, saluran makanan. Ya, 3 ini. Yang satu namanya wadijen. Wadijen itu 2. Ya, intinya tuh 3 jenis ini, cuman yang satu itu ada 2. Nah, dari yang 3 saluran ini yang tidak membuat khilaf adalah kalau 3-tiganya terpotong. Yang menjadi khilaf adalah kalau cuman 2 kepotong, apalagi cuman 1. Apalagi kalau enggak kepotong sama sekali. Seperti itu. Nah, Allah Ta'ala bisawab. Ya, jadi diperhatikan nanti apa yang dipotong dalam itu. Kalau memang sudah ada beberapa aliran makanan, ada beberapa yang
yang gede kemudian yang kecil-kecil itu sudah kepotong, ya sudah. Nah, kemudian setelah dipotong, lalu apa yang selanjutnya dilakukan, yaitu membagi daging-dagingnya. Ya, maka daging itu dimanfaatkan. Jadi yang berapa, Pak? Nomor 9 ya. Ya, pemanfaatan daging. Yang pertama, al-aklu minha, atau pemanfaatan hewan kurban. Yang pertama, al-aklu minha, yaitu dimakan. Ya. Ya. Disebutkan dalam hadis, kulu wa'atimu wadakhiru, makanlah. Jadi disunnahkan seorang yang berkorban itu memang memakan sebagian dari yang dia kurbankan. Nah, wa'atimu, kemudian memberikan apa, Pak? Memberikan makan. Ayo, memberikan makan bagaimana? Ya, kasih makanan kepada orang miskin. Karena memberi makan biasanya digunakan dalam konteks syariat kepada orang-orang yang tidak berkecukupan atau orang yang membutuhkan. Kemudian sebagian ulama menyebutkan watasaddaqu, ya, kulu watasaddaqu, makanlah kemudian sedekahkanlah. Sebagian ulama menyebutkan diperbolehkan dengan memberikan hadiah. Kalau hadiah ini diperbolehkan secara umum kepada siapapun, baik muslim atau kemudian kepada siapa, Pak? Non muslim. Kemudian selanjutnya disebutkan wastamti'u bijuludiha wala tabi'uha, manfaatkan kulitnya dan jangan dijual. Ya, karena apa yang sudah disedekahkan atau diwakafkan atas nama Allah itu tidak boleh diperjualbelikan kembali. Ya, apa yang sudah disedekahkan, diwakafkan atas nama Allah itu tidak bisa diperjualbelikan kembali. Dan setelah ini kita lanjutkan beberapa poin termasuk berkaitan dengan al-jazar, tukang jagal dan yang lainnya. Nah, wallahu ta'ala bishawab, kita azan dulu, insyaallah kita lanjutkan setelah azan Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Sekalian rahimanallah yakum. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan, kalau tadi sesuatu yang boleh dimanfaatkan, sekarang 10, poin 10 adalah hal-hal yang tidak boleh dimanfaatkan dari hewan kurban. Yang pertama adalah tidak boleh menjualnya. La yajuzu bai'u syai'in minha, tidak boleh menjual apapun dari hewan itu, baik itu jildun. Apa jildun, Pak? Kulit, suf, bulu, sya'ar, rambut, laham, daging, azmun, tulang, dan yang lainnya. Maka tidak boleh dijual belikan. Ya, tidak boleh dijual belikan karena sesuatu yang sudah tadi yang sudah disedekahkan, sudah diwakafkan semisalnya, maka tidak boleh dijual belikan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dari hewan kurban tidak boleh dijadikan upah. Ya, dari hewan kurban tidak boleh dijadikan upah. Adapun hadisnya adalah, ya, disebutkan, ya, bahwasanya dari Ali bin Abi Thalib, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahu an yaquma ala budnihi
Nabi memerintahkan Ali untuk menyembelih sapinya. Wa yuqsimu budnahu kullaha. Kemudian memerintahkan untuk membagi semua sapinya tersebut luhumaha, dagingnya, juludaha, kulitnya, ya, wala yu'ta fi jazaratiha syai'a, dan tukang jagalnya tidak diberikan sesuatu apapun. Wa nahnu nu'tihi min indina, kami memberikan upah tukang jagal dari sisi kami. Dari sini larangan memberikan kepada si tukang jagal, kata para ulama, bukan larangan mutlak, tetapi muqayyad kalau dalam bentuk upah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa bedanya antara upah dengan hadiah? Satu, upah itu dibangun di atas prinsip take and give. Oh, Pak, take and give, Pak. Bahasa orang mana, Pak? Memberi dan menerima. Jadi ada prinsip muqabil, balasan. Saya berbuat, saya mendapat. Kalau Anda tidak berbuat, Anda tidak mendapat. Seperti itu. Ini pertama. Jadi ada prinsip apa? Memberi dan menerima. Yang kedua, kalau hadiah, nggak selamanya orang yang apa, Pak, memberi harus menerima. Seperti itu. Bisa jadi orang kaya terus-terusan dapat apa, Pak, bagi-bagiin harta, tapi dia nggak mau dapat apa, sumbangan atau hadiah. Ada orang yang seperti itu. Yang kedua, yang namanya upah itu menggunakan akad. Ada perjanjian. Kamu nyembelih satu sapi sekian, paketan sekian, jelas di awal. Kalau hadiah, ntar kasih hadiah saya ya. Kalau hadiah sifatnya menuntut, itu masuk kategori tasawul. Apa tasawul, Pak? Minta-minta yang tercela. Ya, termasuk diantaranya adalah kalau orang habis gajian pertama ditagihin sama teman-temannya. Pokoknya nanti kalau udah gajian traktir ya. Gitu. Itu masuk kategori apa? Tasawul. Nanti kalau sudah turun THR nggak mau tahu, pokoknya satu jamaah traktir. Itu masuk kata tasawuf. Jadi kalau apa tadi, Pak? Enggak, perbedaan yang nomor berapa? Kita berbicara perbedaan antara upah ya, upah. Kalau upah itu disebutkan di awal akadnya. Kalau hadiah disebutkan di awal, maksudnya jadi apa? Masuknya ke jadi apa? Tasawul, minta. Nah, yang ketiga, yang namanya upah, ya juzul fihil mutalabah, boleh menuntut nagih. Saya perjanjiannya begini, kesepakatannya seperti ini, kurang nih 5.000 lagi, misal seperti itu. Tapi kalau hadiah, lu nggak boleh. Kasih syukur tidak, ya sudah, ya seperti itu. Ya, ini berkaitan dengan hal tersebut, yaitu apa, Pak? Perbedaan antara upah dengan hadiah. Kalau upah gimana tadi? Ada prinsip memberi dan menerima. Kemudian ada apa? Ada akad di awal. Kemudian yang selanjutnya boleh menuntut. Kalau hadiah tidak boleh. Seperti itu. Masuk dalam kategori saya mau nyembelih sapi dengan syarat nanti kulitnya semua ke saya. Itu masuk kategori apa? Akad sudah. Karena sudah disebutkan di awal. Ya. Tapi kalau misalnya terus gini gimana? Udah itu ntar urusan panitia lah. Seperti itu.
Ya kalau ada pasti kita kasih gitu. Kalau ada kan gitu. Bahasanya masih apa? Sesuatu yang ambigu. Nah, Allah taala bisawab. Nah, jadi ini berkaitan dengan hal tersebut. Lalu turunannya bagaimana dengan panitia? Panitia jatuhnya kemana, Pak? Para ulama mengatakan secara umum panitia itu seperti wakil, wakalah, orang yang diwakilkan atau orang yang dititipi. Baik itu panitia zakat fitr atau yang kedua adalah panitia pengurusan hewan kurban. Itu siapa? Sesuatu yang dititipi. Oke. Kalau sesuatu yang dititipi, maka bagaimana? Wallahu ta'ala bisawab, wakalah akadnya itu apa? Ya secara sukarela. Kalau seandainya ya mereka mau dibagi itu boleh. Dari apa, Pak? Dari itu. Ada berapa nih, berapa orang, kasih kelar. Kalau nggak kebagian terus nuntut, kok saya nggak kebagian, dia kebagian. Berarti gimana, Pak? Berarti dalam dirinya mungkin masih memahami dirinya seperti apa? Take and give. Memberi, saya menerima. Saya jaga malam, saya nanti dapat jatah. Saya ngikut di kepanitiaan, saya itu. Termasuk dalam hal ini, kalau mau dibagi, bagi rata. Nggak usah ini kan, Pak, nggak usah dipertimbangkan capek enggaknya, repot kagaknya. Seperti itu. Terus pokoknya bagi aja. Oh, dia dari tadi cuma cengenges doang kok. Gitu. Cuma cengenges, tim hore aja kok gitu. Megang kagak, bikin ketawa iya. Sudah, kalau masih pertimbangannya kayak gitu, masih pertimbangan apa, Pak? Kerja nggak kerja berarti apa? Masih pola pikirnya masih dia apa? Masih diupah. Sudah, yang ada di situ bagi-bagi aja sudah. Kalau masih sisa lagi udah bagi sudah. Nanti mau dapat 2, mau dapat 3, wallahu a'lam. Ya. Ini berkaitan dengan itu. Jadi secara asal wakalah wallahu a'lam bisawab, memang di sini sempat terjadi karena ini fikih kontemporer, sempat terjadi perbedaan pendapat yang cukup dalam. Ya, namun saya cenderung ke pendapat yang mengatakan bahwasanya yang namanya panitia itu adalah wakalah. Ya dia dititipi. Sama seperti panitia. Ya kan, orang-orang yang jadi panitia Idul Adha sama aja kayak orang-orang yang jadi panitia Idul Fitri. Nerima zakat Idul Fitri orangnya itu. Nanti Idul Adha itu. Cuma diganti-ganti aja mungkin susunan ketua dan kepengurusannya. Seperti itu aja. Kalau dikatakan ya sampean lagi kan gitu. Apalagi pengurus masjid ya udah itu aja. Nah, jadi sekalian rahimanallahu ini di antaranya. Nah, kemudian selanjutnya, kalau seandainya ada di antara orang-orang itu ya yang berkurban, mereka sendiri panitia, mereka sendiri apa? Berkurban. Satu, pada asalnya orang yang berkurban itu berhak atas seluruh hewan kurbannya. Misalnya disyaratkan, Pak, saya nitip kambing, iya. Tapi nanti kalau habis disembelih, habis dikulitin, habis dipecel, semuanya saya bawa pulang ya. Misalnya gitu. Secara asal gimana, Pak? Boleh. Biasanya kambing itu dapat berapa, Pak? Paha 1, belakang, terus plastiknya berapa? 345 berapa? Tapi kambing itu berapa, Pak? 4 ya? Apa gimana? Tetap ya, misalnya paha 2 belakang diambil semua, nggak usah pakai plastik, ya silahkan aja. Tinggal tergantung apa, Pak, kesepakatan. Karena tadi secara asal wakalah itu akadnya apa, Pak?
Ya, diberikan titipan. Nah, kemudian kalau seandainya orang tersebut mau mengambil jatah, kemudian setelah itu dipakai jatahnya untuk makan bersama. Nah, jatah makan bersama ada dua cara. Yang pertama adalah memang diambil dari dana apa, Pak? Dana patungan di awal itu, ongkos potong, itu mau dibelikan bahan makanan sendiri, nanti diolah, itu lebih aman karena tidak melibatkan apa? Hewan kurban. Kalau mau mengambil dari hewan kurban, silakan mau ngambil dari jatahnya siapa. Misalnya ada seorang masuk ke panitiaan, dia juga kurban sapi. Biasanya jatahnya berapa, Pak? 5 bungkus, saya mau minta 10. Yang 5 saya bawa pulang, yang 5 lagi saya kasihin siapa namanya? Panitia buat masak-masak. Boleh? Nggak masalah. Secara asal seperti itu, Pak. Jadi kalaupun semuanya itu mau dibawa pulang, apa, Pak? Tidak masalah seperti itu. Cuman kan uruf kita kebiasaan dapat berapa? 1 paha dan seperti itu. Syaratnya pokoknya kepala saya bawa pulang, kaki 4 saya bawa pulang. Kemudian habis itu bawa paha juga bawa. Kemudian 5 bungkus. Sekalian tanggung, Pak, jeroannya aja bawa pulang di sana. Wah, itu nih gondol semua. Ya situ hewan-hewan siapa seperti itu. Kan tadi itunya. Jadi itu, Pak, ya. Jadi nanti tinggal diitukan saja. Secara asal dia yang punya hak. Nah, cuman tadi kan memang disebutkan dia boleh makan, dia boleh memberi makan. Ya, mungkin juga semuanya nggak dia makan sendiri, mungkin dia kasih tetangganya. Tapi secara poin pentingnya adalah titik itunya dulu yang dipahami. Itu adalah tetap miliknya siapa, Pak? Miliknya si sahibul korban. Kita ini hanya memfasilitasi. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan dagingnya adalah bedakan antara prinsip upah dengan hadiah, seperti itu. Silakan. Ya. Nah, ini di antaranya seperti itu. Ya, misalnya nongolnya udah pas jam 1 baru nongol. Jam 2 pembagian. Nongol di situ baru. Ya sudahlah seperti itu. Jangan kemudian ini yang belakangan ukurannya lebih kecil lah. Nah, aslan dikurangi. Nah, ya ini. Allah ta'ala bisawab. Ini berkaitan dengan pembagian. Jadi tadi poin terakhir adalah apa yang boleh dimanfaatkan dan apa yang tidak boleh dimanfaatkan. Tidak boleh dimanfaatkan kalau jadi apa, Pak? Jual beli. Terus yang kedua adalah kalau diberikan kepada tukang jagal sebagai upah. Ya, adapun secara hadiah. Nah, di depan sini tuh ada tukang itu, Pak, ya. Bapak. Ini depan Kartika itu, samping enggak, seberang ke Ubi Cilembu itu. Babat ya, Babat. Iya, Babat itu. Sempat saya ngobrol gitu. Ustaz, nanti kalau misalnya ada, saya boleh Ustaz hubungi saya nanti berapa gitu. Saya bilang antum tinggal ngambil aja di belakang, antum bawa bak silakan. Gitu. Nah, dia kan jualan tuh. Nanti antum butuh nggak nanti Idul Adha? Ya butuh lah. Seperti butuh, Ustaz. Nanti hubungin ana aja, Ustaz. Berapa nanti ana datang, ana ambil gitu. Gak usah pakai berapa, antum bawa. Yang penting antum cukup nyimpennya seperti itu. Itu ada tuh depan. Dan saya udah ngomong dengan dia. Kalau di sana Furqan, nanti mungkin saya sebagian saya alihkan ke dia. Itu masuk ke apa, Pak? Masuk sedekah ke dia kan, hadiah. Akhirnya sama dia diolah lagi. Bahan jualan. Kalau seperti itu bagaimana? Habis diberikan, yang terpenting adalah akad itu sudah putus sampai di dia. Akad itu sudah putus sampai di mana, Pak? Di dia. Kewajiban kita adalah apa, Pak? Memberikan itu kepada siapa? Kepada orang itu sebagai sedekah atau hadiah. Setelah itu sama dia diapakan? Apakah didiemin
sampai basi tanggung jawab dia. Apa kemudian habis itu dimakan tanggung jawab dia. Apakah dia kasih sedekahin lagi itu juga tanggung jawab dia, seperti itu. Makanya kata para ulama, yang namanya halal haram ada dua. Ada karena sebab, ada karena zat. Haram juga begitu. Ada karena sebab, ada karena zat. Contoh, misalnya secara asal nasi itu apa, Pak? Halal. Seperti itu. Tapi kalau dia nyolong nasi kemudian dia makan sendiri, itu jatuhnya apa? Haram. Nasinya tetap sama nasi. Halal. Halal secara zat. Haram secara sebab, karena dia sebabnya tidak pakai cara yang benar, seperti itu. Yang kedua kebalikan, haram. Haram secara haram secara zat, halal secara zat, haram secara zat, secara sebab belum tentu haram secara zat. Contoh, misalnya, mohon maaf, di belakang rel kereta itu ada apa, Pak? Ya, seperti itulah ya. Ya, salah sana. Kemudian dia lapar, bawa uang habis transaksi ke siapa? Ke pedagang. Ini uang masih hangat nih. Ya, ini uang masih hangat. Saya pernah bilang, antum kalau dapat konsumen dari uang masih hangat itu diterima nggak? Terima lah, Sat. Kenapa? Ya dosa-dosa dia, maksudnya mah jualan lah, itu dia. Ya, sebabnya dia berbuat apa, Pak? Tidak bagus. Tetapi kita apa, Pak? Nah, seperti itu. Ini pernah terjadi di zaman Nabi, ketika Hasan atau Husain dikasih buah sedekah. Saya lupa buahnya kurma atau apa. Kemudian mau dimakan sama siapa? Sama cucunya itu, Hasan atau Husain. Langsung dilarang sama Nabi, kih keluarin. Inna ala Muhammad la yakul sodakoh. Keturunan Muhammad, Nabi Muhammad tidak halal makan sedekah. Gak sedekah, gak boleh. Tapi kalau dikasih hadiah, mau. Gitu. Kalau sedekah gak. Makanya Nabi itu keracunan hadiah makanan dari siapa? Yahudi. Dikasih apa? Dicari tahu. Nabi itu sukanya apa? Paha bagian kambing. Dikasihlah apa? Racun paling banyak di titik itu. Dan Rasul ketika dihadapkan yang paling suka. Khilaf para ulama apakah Rasul pernah menggigit, mengunyah, atau hanya di ujung lidah. Sebagian mengatakan hanya di ujung lidah. Efeknya sampai bikin Rasul meninggal beberapa tahun kemudian. Seperti itu. Nah, sekalian rahmi. Jadi itu. Jadi kata para ulama, lihat Nabi ketika dikasih hadiah daging dari wanita Yahudi dimakan. Karena sifatnya apa? Hadiah. Karena apa? Kemudian setelah itu ketika keturunannya dikasih kurma sedekah, ya kurma kalau nggak salah, kurma sedekah langsung dilepehin meskipun sudah mau masuk mulut. Kih keluarin. Inna al Muhammad layakul sodakoh. Nah, sekalian rahimakum, kalau ditanya itu kurma, makanan halal, dua-duanya halal. Tapi yang satu sebabnya karena sedekah, yang satu sebabnya karena apa? Karena hadiah. Nah, Allah Ta'ala alam shawab. Sedekah itu bisa jadi dari zakat dan yang semisalnya. Nah, Allah Ta'ala shawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Jika ada hal yang kurang jelas, fadhol. Jika ingin ditanyakan, mudah-mudahan semuanya sudah jelas. Asyad, yang depan dulu. Kalau berkorban atas nama orang yang sudah meninggal itu menurut para ulama seperti apa ya, Pak? Nah, jazakumullah khairan katsiran. Seorang berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Menurut pandangan para ulama seperti apa? Allah Ta'ala bisawab. Yang pertama, yang masyru', yang disyariatkan
adalah satu hewan untuk seluruh keluarga. Jadi ketika ada orang hidup, mengatasnamakan kurban ini atas nama apa? Keluarga. Makanya Nabi ketika menyembelih, hadza min Muhammadin wa ahlihi, ini dari Nabi Muhammad dan keluarganya. Dalam riwayat yang lain, ini dari Nabi Muhammad dan dari umatnya yang gak mampu berkorban. Itu berapa orang, Pak? Berapa miliar. Jadi satu hewan itu bisa untuk menyangkupi sekeluarga. Pertanyaannya, sekeluarga itu masuk di dalamnya yang hidup saja atau yang sudah tiada? Maka semuanya yang hidup atau yang sudah tiada itu apa? Itu masuk ke dalamnya. Ya, itu masuk ke dalamnya. Maka lebih enaknya kalau saya cenderung pemilihan kosakatanya kurban atas nama keluarga Bapak Fulan, itu simple. Atau ada kemungkinan yang kedua tapi ini mungkin agak panjang. Kurban atas nama Bapak Fulan dan keluarga. Kira-kira simpelan mana, Pak? Seperti itu. Cuma boleh. Keluarga Bapak Fulan, intinya kan yang menyembelih siapa, Pak? Yang membeli satu cuman atas nama keluarga. Itu pertama. Yang kedua, kalau seandainya si bapak itu sudah berkurban, boleh nggak si anak atau si istri berkorban dari hartanya sendiri? Jawabannya Pak, boleh. Seperti itu. Terus yang ketiga, itu tadi. Kalau seandainya mau atas nama orang yang sudah meninggal, sah atau tidak? Wallahu ta'ala bisawab, sah. Tetapi yang lebih utama adalah yang pertama. Terus yang ketiga kan sah. Kemudian anaknya itu berpotensi dapat pahala juga. Jadi kesimpulannya begini, kalau kata saya bin Bas adalah setiap sedekah yang diatasnamakan orang tua dapat pahalanya secara usul pokok, si anak mendapatkan pahalanya karena ngekor, gitu, pengekor. Karena ngikutin gitu. Jadi ada orang, misalnya mohon maaf Pak ya, ada orang bersedekah atas nama orang tuanya, wakaf masjid, bikin tempat air, atau apapun atas nama orang tua, maka insya Allah pahala ini atas nama orang tua. Terus anaknya gimana yang ngeluarin? Anaknya tetap dapat pahala, cuman apa Pak? Furu, turunan. Karena menjadi sebab kebaikan seperti itu. Nah, cuman pertanyaan sekarang, mana di antara tiga kemungkinan itu yang afdol? Yang lebih afdol adalah yang ngikuti Nabi ketika Nabi berkurban dengan mengatakan ini dari Muhammad dan dari keluarganya. Di antara keluarga Nabi yang meninggal sebelum Nabi siapa? Hamzah, itu termasuk dari keluarga Nabi. Sebelum apa wafat, sebelum itu. Kemudian apa? Khadijah, istri-istri Nabi, atau kemudian putra-putra Nabi seperti Abdullah, Qasim, Ibrahim, ya itu juga wafat sebelum Nabi. Nah, Allah taala misab. Jadi poinnya gitu Pak ya, hukum asalnya adalah atas nama diri saya dan keluarga. Seperti itu. Kalau ada keluarga yang lain dia mampu mengeluarkan, itu boleh. Yang ketiga, saya mau satu ini atas nama orang tua yang sudah tiada. Kalau dalam bisawab, kalau sah insya Allah sah, tapi kalau lebih afdol adalah di atas tadi. Titiknya di mana Pak? Kalau atas nama orang tua, yang dapat pahalanya orang tua dan bapak saja, istri dan anak nggak masuk kloter. Karena kenapa Pak? Cuman satu target dan satu perantara, yang lainnya nggak masuk kloter. Tetapi kalau niatnya adalah untuk saya dan keluarga, hayyan wa mayyitan, semuanya masuk kloter. Ya, semuanya masuk kloter. Nah, dari sini mana yang lebih diuntungkan secara perhitungan pahala? Allah taala bisawab, yang ngikutin Nabi tadi. Maka semuanya dapat, orang tuanya dapat. Cuman kadang mungkin serak-serakan aja, aduh. Nama orang tuanya tidak tersebut secara langsung, mungkin itu diantaranya. Cuman ya
tadi Pak ya, sekeluarga itu lebih banyak dan semuanya dapat. Nah, Allah taala misal. Ya, itu Pak. Batasan waktu ketika menyembelih, karena kan kita nyembelih itu enggak atau pernah pisaunya jatuh, akhirnya dari pisau lain yang lain kan agak waktu panjang. Apakah boleh seperti itu 2 kali? Oh iya, nah. Menyembelihnya lebih dari sekali. Disebutkan di dalam hadis, fal yuhidda ahaduhum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Bahwasanya disebutkan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah mewajibkan berbuat baik dalam segala sesuatu. Ini kaidahnya. Contohnya ketika menyembelih, pisaunya ditajamin, kemudian bikin hewan itu cepat yurih, cepat selesai, seperti itu. Oke, berarti hukum asalnya seperti itu. Cuman yang kedua, ada yang karena faktor kelalaian, ada karena faktor ketidaksengajaan. Kalau memang kelalaian, sudah diingetin temannya suruh apa Pak? Suruh ngasah, nggak usah, mahal ini. Wah, belinya di online. Seperti itu. Seperti itu nih. Ini nih kemarin ini yang waktu tutorialnya ini pakai Pak? Ngasah kertas ini. Wah. Udah misalnya gitu, sudah diingetin qadarullah kok kejadian kurang Pak? Itu. Nah, berarti ada faktor kelalaian. Tapi kalau seandainya qadarullah nggak sengaja karena Pak? Mungkin hewannya bisa jadi hewannya yang Pak? Hewannya yang mungkin lebih itu. Ketika hewannya itu Pak? Hewan itu bereaksi lebih secara psikologis bisa mempengaruhi kesiapan mental si penyembelih. Nah, kesiapan mental penyembelih itu bisa ngaruh sehingga qadarullah gimana? Kurang seperti biasanya. Biasanya nggak kayak gitu, cuman kok kayak gitu sudah. Kalau kayak gitu berarti wallahu ta'ala bisawab, yaitu bukan karena faktor tadi Pak? Kesengajaan. Kan disebutkan innallaha rafa'an ummati al khata' wan nisyan ya wa mastukrihu alaih. Allah itu mengampuni salah yang tidak disengaja. Wan nisyan lupa dan kemudian dipaksa seperti itu. Wallahu ta'ala bisawab. Kalau seandainya kondisinya begitu, kemudian orangnya juga sudah biasa, apalagi memang sudah dipersiapkan, kemudian ada faktor-faktor eksternal yang tanpa diduga mempengaruhi kondisi saat itu sehingga butuh nyari pisau lagi atau kemudian najami, mudah-mudahan itu masuk kategori yang yang dimaafkan seperti itu. Nah, Allah taala bisa. Secara asal kenapa? Karena prinsip awalnya Pak? Ihsannya itu dilakukan dulu. Kan innallaha katabal ihsan. Allah mewajibkan berbuat baik. Berbuat baik kita itu gimana? Saya sudah nyiapin pisau. Saya sudah ngasah. Nah, mental saya juga sudah siap kok. Seperti itu. Cuman qadarullah Pak? Tadi ada kejadian dan itu enggak, ya sudah. Kan asalnya itu sudah dipegang. Asalnya sudah dipegang. Dan mohon maaf, mungkin juga teman-temannya atau yang lain yang mungkin lebih berpengalaman bisa memaklumi. Seperti itu. Ya qadarullah lah seperti itu. Nah, jadi itu Pak ya. Selama memang maka mungkin sarannya juga kan biasanya mungkin ada beberapa jagal ya. Mungkin punya senjata masing-masing seperti itu. Ya mungkin senjata-senjatanya itu, alat-alat potongnya itu mungkin gimana caranya didekatkan atau bagaimana lah lebih tahu. Mungkin ada yang kalau hanya sepersekian detik Pak ya, pisau saya nggak tajam nih, saya pinjemin, itu nggak masalah. Nah, Allah taala bisawab. Itu Pak. Nah. Kalau wakaf itu sebaiknya atas nama khusus orang tua atau sewa dengan niat aku wakaf untuk keluarga dan orang tua gitu, seperti yang penyembelihan. Kalau wakaf. Iya. Nah, Allah taala bisawab, kalau wakaf itu ya mutlak ya secara asal ya. Semua akad-akad yang seperti itu bebas. Mau nama saya dan sekeluarga juga boleh,
Seperti mau nama satu orang juga boleh seperti itu. Nah, nggak masalah. Abdullah seperti apa? Allah ta'ala bisawab, kalau emang mau semuanya dapat pahalanya, buatnya atas nama sekeluarga, seperti itu, atas nama keluarga fulan, supaya dapat semuanya, seperti itu. Namun apabila berkaitan dengan hadis atau riwayatnya, wallahu a'lam bishawab, di saat ini layah duruni, ya enggak hadir kepada saya riwayat tentang wakaf itu seperti apa itunya. Ya, seperti. Nah, Allah ta'ala bishawab. Ya. Lagi cukup? Oke, cukup. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal saleh kita, memudahkan kaum muslimin yang berkehendak untuk berkurban, dan semoga seluruh kurban dan sembelihan kaum muslimin diterima oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.